Kembali lagi bersama kami berdua di Velocity Movement channel YouTube yang bukan siapa-siapa tapi didengar dengar bagi yang menontonnya ya. bagi yang nonton gitu. Cuma karena kita kenapa ngobrol seperti itu sudah banyak kebetulan yang sudah tidak kebetulan. Iya, jadi betulan ini teh. Jadi betul. Itu yang bikin kita juga bertanya-tanya. Ya mungkin ya suara-suara kita dari ya kita dari orang daerah ya. Kita punya jabatan yang mudah-mudahan Ya bisa jadi inilah apa pendengar, jadi pendengar dan bisa mungkin memberikan masukan. memberikan masukan yang mungkin ya kalau pemerintah atau siapapun itulah. Pede pisan. Iya siapapun itu kan lah, bukan berarti kita gimana-gimana juga gitu. By the way, kita mau bahas apa nih? Yang lagi rame tetap pasti. Oh pasti yang lagi rame ya. Yang lagi rame kalau kemarin kita ngebahas soal BPJS Ya, yang cukup agak panas juga. iya sih sebenarnya. Belum ada belum ada kabar-kabar lagi nih untuk BPJS. Belum kali ya, kemarin karena kepotong 17 Agustus. Oh iya, ya. betul. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Yang kita hari ini mau bahas adalah tentang perdesil-desilan. Oke deh sih. Desil ya, ini jadi bahan obrolan bapak-bapak kita juga. Betul. Masalahnya kita masuk ke desil sabaraha gitu ta. Nah itu dia. Ini sebenarnya sih ngomongin desil-desil itu awalnya sih ini karena dari MBG dulu. Oh dari MBG awal mulanya. Iya, tapi MBG bukan yang makan bergizi bukan. gratis Oh, bukan. dari Mas Bahlil Ganteng. Kenapa kita mau ngebahas desil? Karena ya kemarin-kemarin kan sempet tuh ngobrol di media ya. Sama Bahwa- Pak Purbaya kemarin tuh. Ya, Pak Purbaya bahwa pengguna Pertalite dan BBM subsidi terutama ya. Betul. Itu untuk desil 9 sama 10 Nggak nanti akan. ke depannya udah nggak boleh lagi beli. Berarti orang kaya yang kaya Super banget, kaya. super kaya itu nggak boleh ngoleksi mobil-mobil antik nantinya. Nggak boleh beli, tapi kan pakai Pertamax juga bisa kali mobil. Enggak kan kompresinya beda. Oh beda ya, oke. Beda. Saya dukung desil 910. Desil sebelah. Nah, kesininya kan mulai rame tuh jadinya tuh. Bukan masalah Pertalite dan Pertamaxnya sebenarnya. Bukan. Nah, muncullah Anda berada dari desil sekian. Betul. Awalnya saya juga nggak mungkin karena saya kan kemarin kan kita sempat ngebahas ya. Mungkin kita ini masuknya tuh di desil-desil gawir. Kalau gawir itu bahasa Sundanya Desil jurang lah. jurang lah ya, jurang kelima Dari 5 ke bawah. ke miskin. Ya, karena ini ya sebagai kelas menengah yang di jurang gitu. Hari ini ya banyak sekali apa ya, tekanan kali ya. Banyak fun fact sih sebenarnya sih. Oh iya, fun fact. Fun fact bahwa kita sedang di jurang. Iya, memang. Karena kan ya kemarin sempat dibahas juga sama kita gitu. Ini kelas menengah ini ya justru yang akan jadi apa ya? Jadi berbahaya gitu. Ya kelas menengah antara dia akan semakin kaya atau dia akan masuk ke jurang kemiskinan gitu. Nah, itu dia. Dan pada akhirnya kan kalau sebelumnya kan yang cek bansos Kemensos tuh. Iseng-iseng cobain. Ya, Masukin nik. dapat Nah, nggak terus kita? ngisi captcha. Oh, maaf. Oh, enggak maaf. Anda berada di desil 6 sampai 10 katanya. Nah, yang kemarin-kemarin kan beda lagi tuh. Beda yang lagi. dtsen/from.bps.go.id. Pas dicobain seminggu ya kalau nggak salah. Seminggu ke belakang. Anda berada di desil 8. Wah, alhamdulillah sekali. Berarti Oke. kan pemerintah itu apa ya? Positive thinking bahwa warganya ini adalah orang-orang menengah semua.
Amin. Didoain ku pemerintah Amin. gitu. Nah, dirimu sabaraha? Desil kemarin terakhir dicek itu desil 8 sama. 7 dah lah. 7 dah. Ya pokoknya 7 7, 7 7 7. 7 kan bisa. Kemarin desil 7 berarti kan ya apa ya? Bisa dibilang menengah menengah kan kalau desil 7 itu. Ya menengah menengah Ya, menengah sih, menengah di tengah itu mah. prabahagia lah. Bahagia. Baiklah. Yang jadi pertanyaan itu kemarin adalah sama kita-kita gitu ya, Bapak-bapak adalah ini untuk metode pengambilan datanya itu seperti apa gitu Nih, kan. saya juga sempat sempat tanya ya ke kantor BPS setempat nih. Mm-mm, mm-mm, Itu hari apa ya? Minggu kemarin sebelum sebelum mm-mm, 17-an. mm-mm, Ya. Jadi katanya itu kalau desil itu kan sebenarnya di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional tuh. mm-mm, mm-mm. Nah, katanya ini tidak penentuan desil tidak didasarkan pada penghasilan seseorang. Oke, Awalnya dibangun dari integrasi tiga sumber data. oke. Data mana aja tuh? Ada Reksosek, Mm-mm, terus DTKS itu yang dulu sebelum DTSEN, mm-mm, P3E yang diperkaya dengan data dari PLN, Pertamina, mm-mm, BPJS Kesehatan, mm-mm, lalu dipadankan dengan administrasi kependudukan mm-mm. melalui ground check dan pemutahiran data sumber lainnya. Oke, berarti aspeknya banyak ya yang Jadi di banyak, kemarin juga saya lihat siapa Pak Menteri gitu Pak Pak Menteri. Menteri ya tempat. Kepala BPS juga Mm-mm, yang pusat sempat ngobrol ada sekitar 39 atau 40 indikator lah mm-mm, mm-mm. ya untuk menentukan Anda ini masuk di kategori desil berapa. Oke. Dan itu kan yang saya baca baru 3 ya. Ya, Ya, sisanya googling aja lah. mungkin di Google juga nggak ada masalah nak. Oh, rahasia kali ya. Di orang ke Gemini ya gitu kan, Hmm. aspek apa aja yang dilihat dari perhitungan desil gitu. Ah. AI pun Joko tanya saya. Oh, Boyo Boyo jangan tanya saya gitu juga. Oh, ada juga AI juga begitu kalau lagi musim ya. Nggak hiperbola aja. Ada sih beberapa perhitungan gitu dan rata-rata hampir sama kayak gitu juga. Jawabannya sama. Perhitungan jawabannya hampir sama kayak gitu. Jadi ini bukan nggak jelas sih, maksudnya belum belum terlihat arahnya akan kemana gitu ta. Oh, arahnya mau kemana? Ya, justru itu kita juga sehari ini teh sedang bertanya-tanya ini teh kan cuman kan begini ya. Ketika ini rame-rame, nah yang lebih lucunya Apa tuh? yang DTSEN form itu kemarin kan keluar tuh kita di desil berapa, Ya. di desil berapa. Ya. Semalam saya coba lagi, jawabannya sama kayak yang cek bansos Kemensos. Oh, Anda Anda. berada di desil 6 sampai 10. Oh, dibikin average gitu ya atau rata-rata. Ya dimasukin apa ya kita teh menengah, menengah tinggi, tinggi, Ya. tinggi menengah gitu. Ya, enggak. Jadi kan ke masyarakatnya juga bertanya-tanya kalau misalkan cuma 6 sampai 10, kalau iya teh orang teh di mana sebenarnya gitu ta. Ya iya, apakah kita masuk di desil jurang, di desil gawir, atau memang kita masuk kategori super kaya. Cuman kan yang sudah-sudah tuh yang ramai di pemberitaan, ada tukang apa pentol kalau nggak salah. Ya, Dia desil 10. betul. Nah, ya alhamdulillah kita mah tidak berharap, saya mah tidak mengharapkan bantuan, tapi Boyoto yang bener gitu datanya gitu kan. Ya, barangkali kan dia apa penjual pentol punya Pajero. Ya nggak tahu ya, nggak. Pentolnya pentol yang lain. Tapi kan tapi kan kalau yang ngupas bawang aja yang 700.000 per hari itu juga kan rumahnya nggak apa ya, Nggak mewah lah, bukan nggak mewah, jadi tidak sederhana. sederhana dan tidak mau Ini flexing. flexing. Itu saya. Ya, Nah, coba yang satu hal lagi gitu. Mulai rame karena kan ada beberapa desil yang memang dia terakses bantuan nih. Ya misalkan ada yang PKH kan itu mah 1 sampai 4 mah PKH, BPNT, ya terus bantuan pangan yang apa sekarang itu ya kalau nggak salah ada yang sekarang apa yang beras bulog itu. ya kayak gitu. Ya, Ah. terus yang PBI, Betul, BPJS juga. Terus ada juga yang KIP, Kartu Indonesia Pintar itu yang untuk sekolah lah ya Sekolah. sama kuliah. Betul.
Nah, ada kemarin juga ada gara-gara ini jadi bingung nantinya. Bingungnya? Kayak KIP-nya Oh, aktif atau enggak? jadi bisa teranulir atau tidak. Nah, Nah, itu kan iya, jadi repot iya, aja. Belum iya, kemarin yang UKT-nya nggak ditebus aja kan yang tahun ajaran kemarin banyak. banyak. Heeh, heeh. Terus hari ini mau dihapus lagi yang KIP-nya karena desilnya sudah Sudah racing masuk. gitu ya. Waduh, Desil racing gitu. sorry sih. Jadi ya tiba-tiba secara kebetulan gitu Heeh, ya. heeh. Yang kalau kalau biasanya kan yang dapat bantuan-bantuan itu kan biasanya di desil 5 ke bawah ya. Iya, iya. Terus ujung-ujung jadi 8 kan jadi Mm-mm. racing. Mm-mm. Enggak, yang jadi ya faktor kalau misalkan memang orang tersebut ya indikatornya adalah kemarin kan pertama pasti rumah ya, Hmm, terus juga ada kendaraan, ya, terus juga sepeda motor gitu. ya kena, ya termasuk Ya di situ termasuk kendaraan kendaraan. juga gitu kan. Terus ada fasilitas apa di dalam rumah mungkin. Kayak Ya, misalkan AC, terus ada TV-nya berapa, ada kulkas, kulkas, ada segala macam. WC-nya katanya. WC-nya duduk atau jongkok Oh, gitu. berdiri nggak? Nggak mungkin telentang. Hayang gitu tak. Belepotan kemana-mana tuh gitu. Itu kan jadi salah satu faktornya juga gitu. Tapi kalau kita nih ya sebagai orang yang mungkin ya kayak dia adalah pekerjaannya supir taksi online gitu kan, Mhm. punya mobil ya wajar karena kan itu modalnya dia gitu loh. Ya bisa aja kan apa yang sewa juga kan ada. Nah, bisa jadi ada juga kayak gitu. Terus kalau memang nantinya tujuannya adalah pembatasan BBM gitu, Mhm. ya untuk kita-kita yang misalkan pekerja online, supir online lah ya, nggak Mhm. pakai Pertalite, waduh, itu bahaya. Ya, nggak bisa makanya ini teh agak rancu sih sebenarnya. Ya, ya pemerintah membuat ini teh untuk apa masalahnya teh? Mungkin ya kemarin kan ada sempat statement juga dari anggota DPR atau dari mana gitu. Ya ini kan untuk mengklasifikasikan ekonomi rakyat Indonesia itu Hari ini. hari ini seperti apa. Ya cuma kan masalahnya gini, misalkan apa lantai ya, Mm-mm. lantai rumah Mm-mm. eh, itu salah satu parameter yang membuat desil jadi racing. Mau misalkan pakai lantai granit mah. Iya, enggak masa iya cuma kan makanya begini kayak misalkan begini oh rumahnya kalau bahasa dulu kan gedong lah ya. Gedong, oke. Ya permanen maksudnya Mm-mm. permanen Mm-mm. terus lantainya bukan Bukan tanah. tanah, bukan Mm-mm. atau peluran gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan lantai itu salah satu acuan yang membuat itu ya apa ya mungkin ya bobot nilainya itu Bobot jadi nilainya besar. nambah. Ah, oke. Nah persoalannya kalau yang kontrak gimana? Iya, Kan dia belum punya rumah. betul. Dan karena dia ngontrak dan ya mungkin karena salah satunya tidak memiliki kemampuan untuk mencicil rumah atau Mm-mm. membeli rumah lah. Mm-mm. 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 Terus tiba-tiba desilnya jadi racing gitu. Ya, itu kan jadi pertanyaan juga. Iya, walaupun katanya kan itu hanya untuk pengelompokan, oh yang desil 1 ada sekian persen, desil 2 Mm-mm. sekian persen. Mm-mm. Itu teh patokannya dari mana sih? Ya, yang dari hal-hal yang biasa kita bahas kan hal-hal yang memang masih abu-abu. Iya, jadi saya juga bertanya-tanya, AI aja, Boyo jangan tanya saya, kata kata AI juga gitu. Iya pada akhirnya ya maksudnya seandainya desil ini ya ini desil kan di dalam DTSN Dalam ya detesan. Ha. yang itu yang untuk eh, salah satu acuan pemerintah memberikan bantuan. Ya. Kalau begini banyak orang yang biasa-biasa saja yang semestinya mendapatkan bantuan ternyata desilnya Mm-mm. racing Mm-mm. Mm-mm. dan ternyata yang desilnya di atas Mm-mm. bisa turun dong. Ya. Mungkin di desil 1, 2, 3, 4, 5 Mm-mm. mungkin ya Mm-mm. gitu. Cuman kan ini ya jadi aneh juga. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalkan pada saat penginputannya gitu kan orang yang di lapangannya ini pertama salah input mungkin bisa terjadi ya human error kalau itu kan. Hmm. Nah yang jadi masalahnya adalah apakah memang data ini bisa dimanipulasi atau enggak di BPS-nya. Ya nggak tahu ya Bu, jangan tanya saya pertumbuhan Iya, ekonomi aja kita iya, udah mau 6%. iya kan dari hasil survei dari BPS gitu kan untuk laporan ke pusat atau ke
Pak Presidennya biar, oh Pak ini peningkatan ekonominya jadi besar Pak gitu kan. Ya sih. Bisa jadi mungkin Mungkin ya. Mungkin ini mah mungkin karena suzon saya itu mah. ya karena kan ini kan secara kebetulan ini kan bareng sama sensus ekonomi ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi di sensus ekonomi juga saya sih bertanya-tanya sih. Bertanyanya? Karena ya kan nanyain penghasilan dan segala macam, pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Oh ini sebenarnya masuk nggak sih yang membuat desil saya Betul. jadi racing gitu. Desil racing. Ya jadi Tapi yang jadi anehnya kan yang kemarin itu Pak petugas sensus juga ini karena kan harus balance mungkin ya antara pengeluaran dan pemasukan. pendapatan. Yang saya aja minus gitu. Tapi nggak bisa diklik katanya di Si di, itunya. di aplikasi, nggak tahu lah aplikasinya apa gitu Oh. ya. Nggak bisa diklik. Nah, jadi ngitung pengeluaran aja gitu. Cuman yang jadi lebih apa ya kalau bagi saya. Hari ini kan kelihatannya pengeluarannya besar. Iya. Jangan-jangan nih memang kita tuh lagi inflasi juga sih sebenarnya, cuman nggak kerasa gitu. Kenapa jadi inflasi? Karena iya maksudnya kan begini, ya mungkin dulu nih kita pegang duit 2 juta bisa cukup iya. untuk sebulan. Betul, betul, betul. Sekarang 2 juta cukup nggak untuk sebulan dengan konsumsi yang sama? Ya. Ya mau flexing gimana 2 juta mana Ya, nggak akan kejar. bisa flexing. Ada pinjol. Oke. Ya, Bisa, masih ya, bisa. makanya kan ini kan kelihatannya karena spendingnya besar gitu. Kelihatannya kita tuh sedang dalam kesejahteraannya Kesejahteraan, ya. kelihatannya meningkat karena memang pengeluarannya besar gitu. Padahal pemasukannya Padahal pendapatannya juga minus sama gitu. iya. Jangan dulu ngomongin pinjol lah. Iya, iya, Karena iya. kita belum akses pinjol. Belum. Nanti Iya. aja itu mah. Iya aja. Ya, ya sekali-sekali lah kita tuh Dikasih. kelas menengah teh dikasih kemudahan lah. Betul, betul. Karena banyak apa ya, banyak keluh kesah dari teman-teman kelas menengah ini kan, satu masalah perizinan gitu, Ya. apalagi yang punya usaha gitu kan agak sedikit sulit nih gitu. Bahkan bukan cuma yang menengah, yang kelas atas pun saat ini menjerit bahwa bikin izin tuh susah banget gitu ta. Ya susah banget. Atau Itu. kurang kali. Apanya? Kurang aja. SDM-nya gitu. Ya bisa SDM-nya atau memang sistemnya dibikin susah sih. Supaya ya ya meren. Ya kan perbedaan di zaman presiden sebelumnya kan izin tuh cukup gampang ya. Ya Dan mudah lah. bisa dibilang sangat mudah lah gitu. Jadi ya banyak pengusaha juga kan akhirnya jadi males ketika izinnya susah gitu kan, bayar pajaknya juga jadi susah. Iya. Kan kalau sekarang yang mudahnya untuk menagih pajak sih mudah sekali. Oh, itu mah. Sedikit-sedikit pajak. Kok 60 juta? Ada teman saya itu. Ya situasi sekarang ya mudah-mudahan lah Jangan jadi apa ya? Jangan dibikin bingung. Masyarakat ini sekarang udah bingung. Maksudnya bingung tuh keputusan dari, sorry ya agak kencang, keputusan dari pemerintah ini untuk desil ini arahnya mau kemana. Kalau untuk pembatasan BBM sebenarnya dari kemarin dengan pakai barcode pun udah bagus gitu ta. Iya sebenarnya kan yang saya dengar sih masalahnya cuma bukan itu gitu. Karena banyak BBM yang dibelanjakan secara bukan peruntukannya yang subsidi itu. Ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Kan Pokoknya kalau yang banyak ngantri-ngantri, wah itu mah udah pastilah. udah pasti. Yang udah banyak lah ngantrinya itu. Iya. Kalau alhamdulillah sih kalau di kita mah sih aman. Motor aja antrinya yang rada panjang kalau di kita mah. Pertalit bos. Itu doang. Itu doang. Tapi kan kalau ngelihat peraturan ini, kalau nggak salah ini ya, koreksi kalau misalkan saya salah, untuk subsidi BBM yang memang disubsidi itu kan hanya solar aja kalau nggak salah. Yang pertalit. Sama pertalit. Ya. Sama pertalit gitu. Kan soalnya udah B50. Jadi kita nggak usah
impor lagi. Kan Jadi, kualitas minyak bumi dan minyak pohon beda, Pak. hah? Enggak, terus juga kan sawit kan lagi banyak di kita. Oh, ini bentar lagi kebun sawit di belakang kita juga. Sawit kan lagi banyak. Jadi sebenarnya katanya kan penghematannya juga besar. Dari tanpa karena kan dolar lagi Lagi naik, naik, lagi ya kan, naik. lagi di atas. Iya, iya. Yang sebenarnya ya ya kalau disebut on the track untuk hilirisasi dan segala macam, tapi udah on the track sih sebenarnya. Ya, cuma tinggal balik lagi nih ke masalah desil. Yang jadi pertanyaan kita ya sebagai warga, pertama desil ini tujuannya nanti untuk apa? Kalau misalkan untuk nantinya subsidi tepat, oke bagus lah gitu kan. Cuma masalahnya adalah ini untuk input datanya yang menjadi masalah gitu. Bisa nggak sih kira-kira apa namanya untuk ke depan gitu si input desil ini diinput oleh masing-masing gitu, masing-masing yang maksudnya orang atau orang kita lah gitu. Jadi Enggak, jangan gitu nanti. kenapa? Soalnya banyak yang Manipulatif gitu. ya desil racing juga pengennya mah dapat. Dapat bantuan juga. Iya, kan mengurangi beban. Ya itu membuka tembok kalau gitu. Wih, jangan salah gitu. Oh, yang banyak duit juga pengen dapat bantuan gitu. Yang bayar, yang coba aja lihat plat nomornya pada bayar. Ya, sedangkan kita yang di tengah harus bayar. Iya, harus. Karena saya tidak punya privilege kan. Kalau mereka ya punya privilege. Karena privilege-nya itu. Iya, tapi buat apa? Ada sistemnya gitu. Udah ya, privilege aja semua ya. Iya, Yang iya. penting kan punya ordal, bos. Yang jadi apa pertanyaannya juga kemarin kan sempat ada wacana dari desil ini nantinya kan akan menjadi satu data apa one data one server gitu loh. Jadi kita nggak akan lagi misalkan dinas pendudukan punya server sendiri gitu terus untuk yang misalkan Pertamina punya server sendiri gitu. Jadi semuanya nanti one data one server. Tujuannya nanti ke situ. Belanja, bos. Yang nggak mau kan kalau itu mah harus belanja. Tapi kan ada ya plus minus lah ya. Ada plus minus. Jadi backup bisa kan. Iya. Ketika datanya di zaman digital sekarang siapa sih yang menjamin keamanan data? Bisa asal servernya bener aja. Iya, cuman kan yang udah juga kan dijualin. Cuman balik lagi, ini karena ini sudah sangat terlalu melebar ini ya. Ya intinya ya desil-desil ini ya apakah ini teh sedang cek ombak? Cek ombak sih. Kalau pendapat orang pribadinya, ini cek ombak. Pemerintah lagi cek ombak kira-kira ketika masyarakat kita diklasifikasikan menjadi kaya semua, apakah memang semuanya menerima atau tidak? Saya tidak terima. Enggak sih, saya juga nggak terima. Ya, karena nggak gitu juga saya sih. Iya. Ya memang ya, cuman kan hari ini kan yang lebih khawatir ya gitu kan kemarin itu yang ngomong hari ini kelas menengah sudah mantap makan tabungan. Oh, itu siapa? Iya, makan tabungan tuh dalam artian tabungan dia itu sudah mulai tergerus terus. Oh iya. Karena ya satu tadi kan ya mungkin karena ya dalam tanda kutip inflasi yang sedang tidak terasa ini teh sebenarnya gitu. Betul. Kemudian ya di satu sisi pendapatannya ya Menurun. naiknya 5%. Betul. Harga kan beras sekarang udah mahal tuh gitu. Naiknya lebih dari 10% kan jadi ada selisih. Atau mungkin yang pendapatannya tadi menurun, pengeluarannya tetap bahkan makin besar. Makin besar. Kalau tetap sih nggak mungkin ya. Karena ya rata-rata pengusaha sekarang tuh kan ya ibaratnya batinya itu atau marginnya dipres lagi, dikecilin gitu. Makin kecil kan? Makin kecil gitu. Jadi kalau dibilang pengeluarannya apa tetap kayaknya enggak, pasti tinggi sih pengeluarannya. Nah,
yang pada akhirnya makan tabungan. Udah banyak ini cerita-cerita dari pengusaha di Tasik juga udah mulai kayak Makan gitu. tabungan. Makan tabungan. Udah makan pinjaman belum? Ada beberapa. Ya, ada. Ada beberapa. Makan aset? Mak- Dia harus menjual aset untuk kebutuhan hidupnya. ada. Sudah ada. Sudah ada ya, nggak tahu ya. Kita kan bukan orang statistik nih, bukan orang BPS Nggak juga tahu, ya. nggak tahu. Jadi saya juga nggak tahu. Cuman ya fenomena-fenomena itu sudah mulai terdengar. Ini kan ibaratkan ya lampu kuning kali ya. Udah kuning menuju merah. Nah, itu dia. Jangan sampai ya udah masuk ke merah, wah bahaya lah. Ya, kalau masuk ke merah ya bahaya. Tapi ya tidak ada merah ini dia dalam artian situasi ketidakpastian ini mau sampai kapan? Betul. Karena orang-orang ini ya mungkin ya bagus lah ya supaya orang-orang terliterasi dengan baik untuk memancing ya istilahnya tadi kalau misalkan cek ombak gitu. Tapi ya dengan kondisi hari ini mau usaha bukan waktu yang tepat, mau memulai sesuatu, aduh situasinya belum bisa terprediksi, Ya. arahnya mau kemana gitu. Ya, Ya walaupun optimisme harus tetap dibangun, betul, gitu kan. betul. Ya pemerintah ngebangun optimisme itu dengan ini sebenarnya. Cuma realita di lapangannya, tidak optimis. Ya setidaknya kita diracingin kan. Ya walaupun di racingin, tapi bahan bakarnya tidak racing ya, bejat iya. atau mesinnya. Betul ya. By the way kan kita belinya Pertalite, cuman ini kalau diracingin ya Ya minimal kan harus Pertamax turbo atau Pertamax. udah ngebul kan udah ya. Udah ngebul mah. Si bro juga udah ngebulnya kan udah. 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 Ngebulnya mah udah ya. Ngebulnya udah. Kan jebol tuh lama-lama mesin tuh. Ya gitu sama ibarat negara kan kalau misalkan oke, warganya diracingin tapi ternyata nggak dikasih supply yang bagus mah. Ada Jebol. MBG kan. Mas Balil ganteng. Tapi supply. Iya ibaratkan kan hari ini pertanyaannya. Kelas berangkat dapat apa? Iya, MBG. dapat pajak dan doang. Ya itulah masalah Desil ya, teman-teman. Jadi ini masih jadi pertanyaan dan masih jadi pro dan kontra juga ya, Ya. di antara kita apakah memang ini ternyata datanya benar gitu atau masih ada miss data yang di inputnya dan kira-kira nanti perubahan ke depannya seperti apa, dan yang paling penting adalah masyarakat menanti tujuannya untuk apa. Itu aja sih. Iya. Kalau ya mungkin saya sebagai masyarakat biasa gitu ya. Ya menginginkan sesuatu yang pasti Semuanya. mudah, murah. Betul. Karena mau beli sesuatu ada Betul. murah gitu, cari uang Mudah. ya walaupun ya itu kan relatif Ya, Ada balik tingkat lagi ke kesulitan. usaha lah. Ya, Balik lagi ke usahanya. ternyata kita mau berusaha mudah ya dapat pendapatan halal yang penting. Nah, itu dia. Diridoi. Diridoi dah ya. Jadi ya kayaknya kan masyarakat sebenarnya nggak muluk-muluk Enggak permintaannya. sih, enggak muluk-muluknya. Satu, kalau masyarakat, ya khususnya mungkin saya suara dari masyarakat nih, kita suara dari masyarakat. Yang pertama pengennya adil, pasti gitu kan. Kalau memang ternyata orang tersebut membutuhkan atau klasifikasinya ternyata tadinya di desil 7 dan seharusnya atau mungkin sebenarnya di desil 5 atau di desil 4, ya tolonglah jujur aja. Gitu loh. Dan yang paling penting adalah ya subsidinya untuk teman-teman di menengah juga harus ada. Jangan cuma untuk rakyat miskin aja. Ya sebenarnya sih kalau menengah tadi Biar lebih ke satu ya dipermudah sama ya akses untuk operasionalnya ya kan hari ini support. dipermudah lagi pajaknya. Baru itu sih yang kerasa. Gampang sekali kalau itu mah. Kirim surat 60 juta.
Jadi ya siapa sih yang tidak menginginkan ya kehidupan ini ya lebih baik. Semuanya juga. Semuanya Mm-mm. pasti mendambakan itu. Mm-mm. Yang paling penting itu aja sih, kita ya pesan ke apa ke pemerintah adalah ya, tujuannya apa gitu aja sih. Ya, kan ada pepatah Gus Dur ya kalau nggak salah. Mm-mm. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Ya kan kalau sekarang mah ada yang mudah lebih baik pakai yang sulit gitu. Oh itu lagu itu mah. Kalau itu kan lagu beda ya, curhat. Ya kalau pemerintah kalau ada yang lebih mudah, murah, Ah, ah. kenapa Ya harus kenapa harus pakai yang sulit? pakai yang sulit dan mahal? Me aja. Oke, karena ini sudah semakin berbahaya dan sudah semakin mendekati Jumatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Ya barangkali teman-teman juga ada komentar soal Desil ini gitu kan, atau ada pendapat yang pengen dikomentari soal konten kita atau mungkin tentang Desil ini juga langsung aja di kolom komentar ya. Oke, Sip, kami undur diri. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.